Nabil, apa pertanyaannya Nabil? Kalau misalkan kita tuh kan bakal dibantu, kita bakal tanyain malaikat. Kalau pahala kita kurang bagus bakal dibantuin sama Al-Quran. Tapi kalau misal pahala kita udah aman waktu ditanyain malaikat, tapi kita nggak pernah baca Quran di dunia, kita hidupnya jadi kita bakal sendiri dong di kuburan. Pahalanya nggak aman, maksudnya gimana? Pahalanya aman. Maksudnya ditanya pahala kita aman, bukan? Iya, dapat pahala aman dari mana? Ya bukan, pahala kita aman, kita bisa ngejawab semua pertanyaan yang apa sih? Maksudnya pahalanya banyak, aman. Ya gitulah, pahalanya aman gitulah, nggak iya, maksud Bapak, kamu dapat pahala aman itu kerjaannya apa emang? Sholat mungkin. Sholat, terus? Bersedekah. Kan semua orang sholat, semua orang bersedekah, terus? Ya begitulah yang umum gitu. Ya. Ini kan misal. Iya. Jadi kalau pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala apalagi itu pahala buat diri kita sendiri. Ya, buat pahala diri kita sendiri yang akan membantu kita nanti tuh di dalam kubur. Kalau kuburnya mulai dalam kubur udah nikmat, berarti otomatis sampai akhirat nikmat. Nah, tapi perhitungannya adalah lebih banyak mana dosa kita dengan pahala kita, itu yang jadi masalah. Banyak barangkali kita menzolimi teman kita sehingga pahala kita diambil, sampai nggak cukup pahala kita, dosa teman kita yang ditimpain ke kita. Ya. Kalau dosa sama pahalanya seimbang gimana, Pak? Nggak ada pahala seimbang. Ya, nggak ada. Ini kan bakal pahala seimbang, makanya kalau kayak yang di mitologi Cina gitu gimana Pak, yang itu loh yang ya, makanya di dalam Al-Quran disebutkan gini, dengar dulu, faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang sakulat, yang berat timbangannya, maka dia dalam fahuwa fi 'isyatir, kehidupan yang diridhoi. Nah, jadi di dunia ini mulailah kita berfastabiqul khairat, perbanyak amal. Nah, termasuk itu tadi. Abel udah benar, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, kemudian banyak apalagi istighfar, dan banyak pahala Al-Qur'annya. Nah, kalau lebih berat itu daripada dosanya, berarti alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, lebih banyak dosanya daripada pahalanya, itu yang ngeri. Waman khaffat mawazinuhu, apa lanjutannya? Fa ummuhu hawiyah. Jadi yang ringan. Jadi pahalanya ringan. Yang berat apa? Dosanya. Dosa apa? Dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada teman, bahkan dosa kepada Allah. Apa dosanya kepada Allah? Menunda-nunda sholat 5 waktu, padahal sekolahnya sekolah Islam, padahal sudah ngaji, padahal sudah dinasehatin, padahal sudah diazanin, masjid di samping rumah, ya, masjid samping rumah, tapi enggak sholat berjamaah. Atau lebih banyak waktu main gamenya, apalagi pandemi gini Pak. Ya, banyak waktu main gamenya daripada sholatnya. Nah, itu game itu nanti akan berubah itu menjadi Dracula dalam kubur, ya. Jadi makhluk yang menyeramkan, ya, makhluk yang menyeramkan. Baik, Nabil. Jadi Al-Quran itu akan berfungsi bagi kita kalau kita membacanya, menghafalnya. Nah, mudah-mudahan bisa mengamalkan isinya, dan itu yang akan jadi syafaat, ya, menjadi apa, Haris? Syafaat, penolong kita, ya. Tapi ingat, yang paling fundamental adalah sholat. Itu nggak akan berarti tadi itu Gifari, sedekah, puasa, zakat, dan seterusnya, kalau tidak memelihara sholat. Nggak akan berfungsi tadi itu. Kamu mau sedekah 1 miliar tapi nggak sholat, nggak diterima tuh 1 miliarnya, sia-sia. Terus orang Kristen kalau sedekah gitu
Orang Kristen dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan dari sunnatullah. Barang siapa yang bantu orang, ya, dia juga akan, itu sunnatullah. Yang berbuat baik akan kembali kebaikan itu kepadanya. Berbuat buruk, buruk itu kembali. Itu sunnatullahnya seperti itu. Tapi adapun untuk perhitungan akhirat, dia tidak mendapatkan. Ya. Ada yang lucu, Pak. Orang kan katakan kalau murtad kan nanti dosa, tapi kalau kita mualaf kan nanti pahala kita diulang ya. Dosa kita dihapus, itu pahala kita diulang. Nah, kalau misalnya muslim murtad dia itu mualaf lagi gimana? Ya. Jadi selama dia murtad itu dia harus bertaubat. Setelah dia masuk ke Islam lagi, bertaubat, minta ampun ke Allah dengan taubat yang benar. Kemudian sholatnya diqadha, puasa-puasanya diqadha, ya, dituntaskan, dan bertaubat untuk tidak kembali lagi ke keluar dari Islam. Ya, orang di Eropa lagi berduyun-duyun masuk Islam, di Indonesia belagu-belaguan, ya enggak? Di Eropa itu orang berduyun masuk Islam. Di Prancis 3.000 apa 300 kemarin itu gereja dirobohkan. Tidak ada orang yang pergi ke gereja, sehingga orang-orang yang tadinya Kristen itu menjadi tidak mempercayai Tuhan, dan ujung-ujungnya dia mengkaji berbondong-bondong masuk Islam. Nah, di Indonesia gaya-gayaan buat jadi tren, ya, gaya-gayaan. Nah, kalau gitu Pak bilangnya, woi saya murtad kayak gitu Pak. Nauzubillah sampai keluar dari Islam. Oke. Baik. Sampai ada viral orang murtad gitu. Kita kasih sekarang, siapa tadi mau nanya yang di kelas? Ya. Apa pertanyaannya? Katanya kan nanti hari kiamat hari Jumat tuh, Pak. Gunung-gunung pada berterbangan gitu kan. Nanti sekolah libur atau enggak? Apa? Si Kevin ajak libur tuh Pak. Hari kiamat? Hari kiamat kan katanya nanti hari Jumat. Sekolah libur atau enggak? Oh. Ada pengumumannya enggak, Pak? Ya, kiamat itu adalah rahasia Allah. Tidak sampai Nabi pun tidak mengetahui kiamat kapan terjadi. Iya, tapi nanti sekolah libur atau enggak? Kalau ada sekolah saat itu bukan sekolah pertanyaannya. Apa? Masih ada nggak orang yang menyembah Allah? Itu benar. Ya, karena zaman itu orang yang menemukan kiamat adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Kiamat itu terjadi tatkala orang tidak ada sholat lagi, kemudian tidak ada kebaikan lagi, jadi maksiat semuanya. Mirip-mirip gambaran masa depan yang biasa di film-film gitu. Kenapa? Mirip-mirip gambaran masa depan yang biasa di film gitu loh Pak. Yang mereka jual soal dunia doang, nggak ada mikir soal agama. Kita berdoa supaya tidak menemukan itu, karena itu sudah seburuk-buruk manusia zaman itu. Sudah tidak ada lagi azan, tidak ada lagi sholat. Saking mungkarnya, saking maksiatnya orang zaman itu. Ya, itu kalau sudah sama sekali tidak ada yang seperti, baru kiamat. Dan ini dari sekarang sebenarnya sudah mulai mengarah ke sana. Tapi masih syukur kita masih ada yang azan, masih ada yang tahfiz, sehingga itu menunda-nunda semua. Masa awal ya Pak. Ditunda. Iya. Jadi jangan nanya sekolah. Mana ada orang sekolah itu? Udah kiamat itu sudah seburuk-buruk manusia. Sudah mengalahi binatang kehidupannya, ya. Emang nanti pas kiamat kucing bisa ngomong, Pak? Ngomong semuanya. Ya, siapa yang ngomong? Kucing. Ya, diizin Allah. Kamu pernah lihat semalam nggak ada kucing yang sakit kemudian dituntun baca la ilaha illallah? Dia ngomong la ilaha illallah. Kucing tuh. Digilingnya, Pak? Mau lihat, Pak? Ya, ada di YouTube. Enggak, belum meninggal tapi dia sakit. Dituntun sama yang punya itu ngucap la ilaha illallah. Dia ngomong jelas suaranya tuh. Oke. Dah, yang di rumah kita lanjut ya.